Oke, halo teman-teman semua. Ini video lanjutan seperti janji saya yang di video sebelumnya. Saya mau menjelaskan plugin. Oh ya, sebelumnya di video sebelumnya saya lupa jelasin itu sebenarnya lagu itu kita record, kita bikin video itu untuk permintaan dari salah satu teman anak pendeta yang terdahulu di GPB Hosea mau nikah, tanggal berapa lupa. Pokoknya diminta untuk bikin kita diminta untuk ngisi pujian berupa video karena memang semuanya virtual, berupa video yang nanti akan diputar di pemberkatannya teman kita itu. Oke, itu penjelasan penting gak penting sih, nggak didengerin juga nggak apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke DAW kita, Studio One. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, ada Fruity Loop, ini FL Studio, ada Ableton Live yang saya punya. Ada masih banyak lagi DAW, Digital Audio Workstation ya. Kita sekarang, ini udah record belum? Oh udah. Oh ya, untuk screen record dan wajah jelek saya ini ada, saya geser dulu aja kali ya, shred. Nah, ini saya pakai OBS. Ya, gitulah pokoknya, nggak penting. Masuk ke Studio One. Ngopi dulu guys. Oke. Seperti janji saya di video sebelumnya, kita mau bahas plugin satu persatu. Apa itu plugin? Plugin itu adalah sebuah alat tambahan untuk mempercantik audio, untuk mempercantik bunyi, memperbagus. Jadi seperti itu. Plugin itu aja ribuan bro, banyak. Contoh nih, jadi semuanya itu berasal dari hardware awalnya, itu hardware. Di studio-studio rekaman yang udah gede ya, yang pasti yang manapun, studio rekaman manapun, yang namanya plugin itu adalah hardware. Dulu sebelum era digital masuk ya, dulu semuanya masih analog dan hardware. Kompresor hardware ya, kompresor hardware, Pro EQ hardware. Aduh, saya nggak ini lagi. Gampang lah ya. Ngapain saya buka Google Chrome ya? Aduh, berat banget ini Google Chrome guys. Close. Oke. Nah, kita masuk ke vokal aja ya. Kita jangan pakai suara saya, kita pakai suara yang bagusan aja. Kita pakai suaranya Olin. Oke, ini mixer. Ini mixer ya. Ini yang tadi kan begini nih. Ini timelinenya. Ini mixer. Aduh, ngapain mencet kalender? Oke, ini mixer. Kita buka channel vokalnya Olin. Ada apa aja? Ya, ada Melodyne, ada kompresor, ada Pro EQ. Saya cuma pakai 3. Mau ditambahin yang lain juga boleh. Itu semua tergantung kebutuhan. Kita solo vokalnya Olin. Which God supply. Ini vokalnya Olin. Strength unknown. Kita coba matiin He will provide. plugin-pluginnya Olin. Christ in us. Ini suara asli waktu recording suaranya Olin. We will go forth. Begini suara aslinya. In grace alone. Ada fals-falsnya, wajar. Fals itu wajar. Karena memang ya namanya recording ya. Artis-artis pun juga suaranya nggak akan semuanya mulus. Pasti ada falsnya waktu recording. Jadi seperti itu. Nah, ini plugin. Ada 3 nih ya. Yang pertama saya taruh Melodyne.
Apa Melodyne itu? Melodyne itu plugin, kita buka aja ya. Oke. Melodyne itu plugin untuk benerin tune. Apa ya? Pitch ya. Tune pitch sama aja lah. Alias benerin yang fals-fals. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah ada autotune ya semacam itulah. Cuman ada sendiri plugin namanya autotune, Antares autotune ada, tapi ini saya nggak pakai itu, saya pakai Melodyne karena lebih gampang, lebih detail. Untuk ngeditnya itu lebih detail, bisa lebih detail. Oke, kita coba play di bagian awalnya aja kali ya. Mana awal Oli nyanyi nih? Oke. Every mountain we will climb. Ini lupa saya hidupin guys, sorry. Kita hidupin ya. Oke, kompresor sama EQ kita matiin dulu. Kita hidupin Melodyne-nya dulu. Every ini kan jalan nih. mountain we will climb. Nah, apa sih ini? Ini Melodyne ini ngonvert vokal digital, file digital ke digital juga, tapi untuk merubah pitch atau tune-nya. Ini contoh nih ya. Every mountain dulu aja coba. Di kiri ini ada chord-nya. Jadi ini kita bisa kontrol di sini. Nih. Every mountain. Kita coba ganti tone-nya ya. Mountain. Tone-nya kita geser. Coba. Every mountain. Mountain. Apa? Kita undo. Kita balikin. Every mountain. Jadi gitu. Kalau ada vokal-vokal yang pitch-nya nggak masuk, nih. Every mountain. Ini sebenarnya bisa mau dibenerin lagi. Every mountain. Nggak pas kan? Fals bakalan. Jadi gitu. Dari awal sampai akhir nih. Nah, nggak semuanya fals sih. Cuman ada bagian-bagian yang fals yang pitch-nya nggak nyampe, kita bisa benerin di sini. Gitu guys. Oke, udah jelas untuk Melodyne. Plugin Melodyne ini adalah plugin dari luar, saya download sendiri. Bukan plugin bawaan Studio One. Ada plugin bawaan DAW-nya sendiri. Setiap DAW punya plugin bawaan. Ada plugin dari luar. Contohnya kayak Melodyne ini saya download sendiri. Nah, kalau kita cek di browser, nah, mana tuh? Effects. Nah, Celemony. Jadi produsernya namanya Celemony. Apa brandnya namanya Celemony. Melodyne ini produknya. Ini ada Melodyne. Ini plugin-plugin lainnya, ada Fab filternya, punya Micro, Pro EQ dan segala macam. IK multimedia, ada Lustre Console. Konsol nih ntar aja dibahas lah. Ada Isotope, macam-macam nih. Ini Isotope saya juga sering pakai. Jadi macam-macam ya. Ini plugin semua nih namanya. Ini VST. Kalau VSTi yang berupa instrumen. Nah, Reveral Sound ini Spire 1 ini. Spire ini synthesizer. Synthesizer saya punya Spire, saya punya apa ya? Ada Serum, ada Silent. Jibris ini untuk anunya ya, nggak penting. Nexus, kita lihat Nexusnya. Nexus ini piano. Ntar saya jelasin next time. Ada Speedwire juga, ada Labs. Ya, jadi ini namanya VSTi, instrumen. Jadi bentuknya instrumen. Apa itu instrumen? Macam-macam. Ada drum, ada bass, ada keyboard, ada gitar. Ada synthesizer. Kalau synthesizer ya macam-macam ya. Kayak si Silent ini.
Tapi nggak perlu ya saya buka ya, karena pembahasannya ngelambiar ntar. Ini udah terlalu banyak ngomong soal ini. Oke, kita beranjak ke kompresor. Apa itu kompresor, guys? Kita nyalain dulu. Kita coba play tanpa kompresor. Every mountain we Kita will coba climb. play dengan kompresor. Every ray of hope we shine. Kompresor Every blessing tanpa left kompresor. behind is only kompresor by His grace. tanpa kompresor. Jadi apa itu kompresor? Kita buka. Fungsi kompresor ini dari hardware juga. Bentuknya persegi panjang gini biasanya kalau di studio-studio, ada juga kalau di konser-konser itu pasti pakai kompresor hardware. Fungsinya apa? Dia mengkompres, namanya juga kompresor ya. Dia mengkompres. Jadi orang nyanyi itu kan, saya ngomong nih, contoh volumenya segitu ya, ngomong biasa volumenya begini, tapi waktu pas nada tinggi biasanya orang teriak wah, suaranya kan lebih kenceng. Nah, sedangkan kalau kita record, ini saya kasih contoh satu track tes ya, saya taruh di paling bawah. Cek 1 2. Wah, ini bisa sampai klip nih. Ini bisa sampai klip. Klip itu ada tanda merah di sini. Clipping. Woi. Nah, nih nyala nih. Nah, kan 18 nyala. Apa ini 18? Suara saya terlalu keras 18 dB. Kok terlalu keras, Kak? Terlalu keras itu akan mengakibatkan distort, jembret. Jadi kalau teman-teman dengar suara sampai nah itu klip ya, itu clipping namanya. Nah, di sini nyala nih merahnya, indikatornya itu di sini. Kalau sampai ini nyala merah, ini saya matiin ya. Itu tandanya clipping. Nah, kompresor apa fungsinya, Bro? Jadi, kompresor itu fungsinya untuk, mana tadi punyanya Olin? Simpan dulu. Nah, kompresor itu yang pelan jadi keras, yang keras jadi pelan. Maksudnya gimana itu, Kak? Menyamakan volume. Jadi mau dia bisik-bisik, mau dia teriak-teriak begini-begini, volumenya sama. Volume pada waktu dia bisik sama volume pada waktu dia keras itu sama. Jadi ibaratnya kalau orang nyanyi live, waktu nyanyi itu mic-nya dijauhin, wah, karena dia teriak. Tapi biar volume yang masuk ke mic itu enggak terlalu keras, pada waktu pelan, jelek banget ya saya, itu suaranya bisa keras meskipun dia bisik. Nah, kompresor fungsinya itu, Bro. Threshold ini, Every mountain we will climb. kok double sih? Oh iya sih, enggak saya. Nah, solo. Every mountain we Cek will climb. 1 2. Nah, Every rasio ini adalah seberapa? Nih, coba lihat di sini ya. Belum nyala. Nah, every mountain we will climb. ini gainnya saya tambahin 10 dB. Awalnya defaultnya 0 ya. Tapi saya naikin 10 dB, kenapa? Supaya di volume pada waktu dia bisik itu kedengeran naik. Nah, kalau gainnya dinaikin, ntar pas dia teriak kekerasan dong. Ini dia fungsinya kompresor. Kita gainnya kita naikin, tapi kita kompres di sini. Kompresnya pakai apa, Bro? Pakai threshold. Threshold ini adalah batas di mana
sampai volume seberapa sih suaranya dia kita kompres gitu. Nah, threshold ini saya atur tadi sampai berapa sih? Aduh. Nah, minus 22. Saya kompresnya cukup sampai minus 22 aja, jangan lebih. Jadi soundnya dia suaranya sampai lebih dari 0 ya. Otomatis dia akan ke kompres sampai 22 gitu. Tapi kalau suaranya dia nggak sampai 22 ya enggak. Tapi jangan diperhatiin ya, ini angka ya. Ini kalau teman-teman mau nyoba, seenaknya teman-teman aja dengerin. Seberapa suaranya vokal itu bisa, suaranya vokal itu harus dikompres tuh didengerin aja. Saya ngaturnya segini. Rasio apa ini? Nah, ini rasio nih. Ngek 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 ngek. Ini kan naik turun nih. Ini saya settingnya di 4:1. Apa sih rasio? Rasio ini adalah seberapa banyak saya mengkompres dia. Gitu. Jadi 4:1 nih. Jadi 4:1 ini maksudnya dari jumlah, ibaratnya jumlah ya, kita bilang jumlah ya. Nominalnya vokal itu di atas, soalnya lebihnya itu sampai 10 dB samanya. Anggaplah 10 dB. Kita rasionya 4. Jadi kita 40 dB yang kita kurangin. Mungkin kayak gitu ya penjelasannya. Terserah, ini juga seenak teman-teman kupingnya dengernya gimana. Attack ini untuk seberapa cepat dia ngurangin. Ini nih, ngek naik turun dia. Every mountain Kalau ini kita cepetin, kita cepetin gini ya. Dia lebih cepat nguranginnya. Wood. Tapi kalau ini kita lebih lambat, sepersekian milisecond. Semakin kesini semakin lambat. Jadi gitu. Nah, untuk rilis, hari ini rilis ini lawannya attack. Rilis ini seberapa lama dia mau ngompres di endingnya, di akhir kata-katanya dia, di akhir dia ngomong. Atau ini kalau di vokal ya, kalau di musik, di instrumen ya sama juga. Rilisnya mau seberapa lama gitu, balik ke suara normalnya. Gitu. Ya, itulah penjelasannya pokoknya ya. Semoga mudah dimengerti, karena memang kalau nggak nyoba sendiri itu susah kalau cuma sekedar lihat video tutorial. Cuman ini saya jelasin aja apa itu kompresor. Biar nggak berlama-lama. Sebentar, saya cek dulu berapa lama ini udah video. 18 menit bro. Oke, sekarang kita cek Pro EQ ya. Pro EQ ini apa teman-teman? Kalau ya muter lagu di mana-mana ada namanya equalizer ya. Nah, ini nih equalizer nih. Kan biasanya ada, ini bentuknya begini. Kalau equalizer yang di tempat-tempat lain kan ada kayak tombol-tombol banyak tuh, naik turun, fader naik turun banyak tuh. Tapi kalau ini bentuknya udah digital, jadi bentuknya begini. Apa sih maksudnya equalizer ini? Apa keterangannya ini? Nah, kita kurangin dikit ya biar suara saya kencang. Jadi suaranya si Olin ini di frekuensi berapa ini? Ini kan 200 Hz, ini 500 Hz. Jadi sekitar 400 Hz. Mana itu? Nah, sekitar 400 sampai 500 Hz dia tinggi. Di frekuensi yang lain dia rendah. Di frekuensi high-nya juga rendah. Ini kenapa kok saya turunin? Karena pada waktu, jadi saya nyeting equalizer itu begitu, 0 aja. Ini kita nyarinya gini nih, kita naikin ya. Gak enak kan? Kalau gini sih enak-enakan ya. Tapi waktu saya mau nyeting kompresor ini, saya nyari frekuensi mana sih yang gak enak di suaranya Olin ini. Saya putar, saya cari. Nah, ini gak ada masalah nih.
ada masalah dikit. every Nah, di sini ray nggak ada masalah. of Di sini nggak ada masalah. hope we Di sini nggak ada shine. masalah. Di sini ada masalah. Every Nggak enak kan? blessing left behind Nah, is frekuensi sekitar sini nggak only enak. Jadi saya by turunin. His grace, grace Nggak alone, enak kan? which God Di frekuensi ini saya supplies. turunin, saya kurangin dikit. Strength Gitu bro. unknown, He will Ini provide. fungsinya equalizer. Christ in Kalau di Kak, kok frekuensi low-nya our coba dinaikin. Ini low ya, orange nih ya. cornerstone, Naikin. we will go forth in grace Low itu alone. ngebas ya. Jadi frekuensi ngebas banget. Every month, Nggak enak. Kalau high-nya Kak dinaikin Kak, coba. Enak nggak? Yang hijau ya. every Yang mountain hijau nih ya, we high will frequency. climb. Naikin. Every ray of hope. Nggak enak kan? Jadi wah pecah banget suaranya kan. Jadi itu equalizer. Jadi equalizer fungsinya apa? Untuk mengatur frekuensi. Frekuensi manusia yang bisa manusia dengar itu berkisar antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 20 kHz. Makanya ini kan nih 50 Hz titik rendahnya bisa sampai sini 20 Hz sampai 10 kHz, 10 kHz. 10 kHz ini berarti 10.000 Hz. Frekuensi rendah, frekuensi itu apa sih Kak? Ntar ya, saya bikin video lain lagi aja kayaknya kalau untuk jelasin frekuensi ya, kalau yang belum tahu frekuensi itu apa. Jadi kalau low itu ya, simpelnya low itu bass, high itu treble, itu ya. Low-nya ini bass, high-nya ini treble, ini MF ini middle-nya lah, gitu. Nah, untuk perhitungan hertz-nya ada sendiri. Nah, itu ntar lebih luas lagi penjelasannya, ribet. Oke. 3 plugin itu yang saya pakai. Mungkin ada plugin lain yang saya pakai di gitar. Oh, di vokal juga ada plugin ding. Tapi semua vokal ini pluginnya saya masukin sini untuk mix verb. Apa itu mix verb? Kita coba putar mix verb. Every Kita matiin mix verb ya. mountain we will climb. Every Kalau kita nyalain mix verbnya, every mountain we ada kayak gema atau gaung. Nah, jadi verb itu kayak teman-teman kalau mungkin pernah dengar reverb. Nah, saya pakainya mix verb. Settingnya gimana? Kita coba. every Ini kalau kita tambah nih, mountain saya kan setting 70% nih. we will Kayak saya tambah climb. Every lebih ray gema lagi. of Enak nggak? hope we Ya enak aja. shine. Itu sesuai selera. Tapi saya sukanya nggak perlu banyak-banyak, 70% aja. Left behind Mau model is apa? only Saya pakai ambience bright. Mau model lain His juga bisa. grace. Oh, ini tambah suara gini. Grace alone, Kayak suara which setan. God supplies. Strength Ada apa lagi nih? Ambient lively, will provide. large hall, Christ in ada us, recital our hall. cornerstone. Ya, tapi saya We pakainya will go ambience bright. forth in grace alone. Atau nggak usah ya? Saya Ctrl Z aja kali ya. Undo. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow. Oke, jadi gitu. Untuk vokal saya ada plugin itu, Melodyne untuk pitch atau tune, kompresor untuk mengompres volume,
dinamika suara, besar kecilnya volume vokal atau instrumen juga saya pakai kompresor. Pro EQ untuk ngenakin frekuensi, ngatur frekuensi. Terus mix verb ini untuk mempercantik aja, jadi kayak efek-efek ruangan gitu. Oke, ini video udah terlalu lama padahal cuman bahas plugin bro, udah 25 menit bro, hampir setengah jam. Oke lah ya, untuk plugin mungkin ada lanjutannya next time untuk plugin-plugin yang lain, tapi kali ini untuk yang plugin di lagu ini cukup sekian dulu aja daripada terlalu lama. Terima kasih, sampai goyang mic-nya. Bye.